Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan menyelami salah satu sistem paling menakjubkan ya, sekaligus rumit di dalam tubuh Anda, sistem kekebalan. Betul sekali. Panduan kita kali ini, buku An Elegant Defense. Ini, wah, perpaduan apik antara kisah manusia yang menyentuh banget dan sains yang canggih. Iya, buku itu bagus sekali dalam menjelaskan konsep yang kompleks lewat cerita. Nah, misi kita kali ini mengupas tuntas cara kerja pertahanan tubuh Anda, terus bagaimana para ilmuwan membongkar rahasianya lapis demi lapis. Dan tentu saja apa artinya semua ini buat kesehatan kita sehari-hari ya? Iya benar. Dan yang menarik nih, kita akan lihat bahwa sistem ini ternyata bukan sekedar mesin perang gitu. Bukan ya? Lebih mirip pasukan penjaga perdamaian yang wah cerdas banget. Nah, itu metafora yang menarik. Penjaga perdamaian. Dan pemahaman ini akan kita jalin lewat kisah nyata orang-orang luar biasa. Seperti siapa saja? Ada Jason Greenstein, dia berjuang melawan kanker stadium lanjut. Lalu ada Linda Segre dan Meredith Branscombe. Keduanya bergulat dengan penyakit autoimun yang agak misterius. Autoimun ya? Dan satu lagi, Bob Hoff. Ini unik sekali. Sistem kekebalannya ternyata menyimpan rahasia perlawanan terhadap HIV. Wow, HIV, oke. Kisah mereka ini jadi kayak jendela kita ya, buat melihat sains bekerja di dunia nyata. Tepat, jadi bukan cuma teori. Oke, kalau gitu mari kita mulai dari gagasan utama yang menurut saya cukup mengejutkan dari sumber ini. Biasanya kan kita bayangin sistem kekebalan itu kayak tentara. Iya, lengkap dengan sel pembunuh, serangan presisi, agen rahasia. Nah itu dia, tapi penulis buku ini bilang metafora itu kurang pas, agak kurang lengkap gitu. Iya, metafora perang itu memang populer ya, tapi bisa sedikit menyesatkan. Fokus utama sistem kekebalan itu sebenarnya menjaga keseimbangan, homeostasis. Homeostasis, Hmm, oke. Bayangkan saja seperti penjaga keamanan di sebuah pesta besar yang rame. Tugasnya kan bukan cuma ngusir penyusup atau pengacau ya, Bukan cuma itu ya. bukan. Tapi melakukannya dengan cara seminimal mungkin mengganggu tamu lain. Nah, tamu lain ini ya sel tubuh kita sendiri. Dan juga triliunan mikroba baik yang kita butuhkan. Mikroba baik. Mhm. Oh, bakteri di usus gitu. Betul sekali, terutama di usus. Makanya, pakai antibiotik atau sabun antibakteri berlebihan itu justru bisa merugikan sekutu bakteri penting kita ini. Jadi kalau terlalu agresif malah bisa berbahaya. Ini agak berlawanan dengan intuisi ya. Bukankah pertahanan harusnya sekuat mungkin? Tepat sekali, itu salah satu paradoksnya. Sistem kekebalan yang terlalu bersemangat atau istilahnya terlalu panas itu bisa jadi musuh yang sama berbahayanya loh dengan infeksi. Wah, gimana tuh? Kondisi ini kita kenal sebagai autoimunitas. Jadi, sistem pertahanannya salah sasaran malah menyerang jaringan tubuh sendiri. Oh, itu autoimun. Pernah dengar. Contohnya apa saja? Penyakit seperti rheumatoid arthritis, lupus, penyakit Crohn, bahkan diabetes tipe 1 itu contohnya. Dan angka kejadiannya ini yang mengkhawatirkan, terus meningkat. Meningkat ya? Iya, terutama pada wanita. Sumber ini menyebutkan sekitar 20% populasi Amerika atau 50 juta orang menderita gangguan autoimun. 50 juta. Itu banyak sekali, menjadikannya kategori penyakit ketiga paling umum di AS setelah penyakit jantung dan kanker. Betul, angka yang sangat signifikan. Wah, ngeri juga ya. Mari kita lihat bagaimana ini terasa di kehidupan nyata. Kita kembali ke kisah-kisah tadi. Mulai dari Jason Greenstein. Oke, Jason. Di masa muda, dia digambarkan sebagai atlet hebat, penuh vitalitas. Tapi kemudian didiagnosis kanker Hodgkin lymphoma stadium lanjut. Perawatannya pasti berat ya? Sangat berat. Kisah Jason ini menyoroti bagaimana kanker itu bisa mengelabui atau bahkan melumpuhkan sistem kekebalan. Mengelabui. Maksudnya? Sel kanker itu cerdik. Mereka bisa bersembunyi atau malah menekan respons imun kita supaya tidak diserang. Nanti kita akan lihat bagaimana sebuah terobosan medis, imunoterapi, mencoba membangunkan lagi sistem kekebalan Jason yang seolah tertidur itu. Oke, imunoterapi. Kita simpen dulu. Sekarang Linda Segre. Linda, ya, konsultan sukses. Hidupnya tampak sempurna, lalu tiba-tiba setelah melahirkan anak keduanya, dia diserang rheumatoid arthritis yang parah.
Sampai katanya kesulitan buka botol atau jabat tangan saking sakitnya. Iya. Kasus Linda ini benar-benar menggambarkan penderitaan fisik dan kebingungan saat menghadapi diagnosis autoimun. Nggak ada musuh dari luar yang jelas kayak virus atau bakteri. Nggak ada ya? Nggak ada. Sistem kekebalannya menyerang sendi-sendinya sendiri. Penulis buku ini menyoroti bagaimana faktor seperti stres berat. Stres ya? Iya. Linda itu katanya cuma ambil cuti melahirkan 10 hari, terus langsung kerja lagi dengan intensitas tinggi. Ditambah kurang tidur, dan mungkin juga riwayat keluarga. Itu semua bisa jadi pemicu badai di sistem kekebalannya. Wah, kombinasi faktor ya. Mirip dengan Meredith Branscombe dong, yang sejak muda sudah mengalami gejala-gejala aneh. Betul, Meredith ini kasusnya kompleks. Gejalanya datang dan pergi, ruam kulit, masalah pencernaan, nyeri sendi. Sampai akhirnya didiagnosis beberapa penyakit autoimun sekaligus ya. Ada lupus dan rheumatoid arthritis juga. Iya, dan yang menarik, sumber ini juga menyebut kemungkinan kaitan dengan riwayat trauma. Baik trauma warisan keluarga, keluarganya pengungsi dari Nazi, maupun trauma pribadi akibat serangan seksual. Wah, itu jadi berlapis-lapis ya masalahnya. Sangat kompleks. Kisah Meredith ini menyoroti bagaimana penderita autoimunitas itu bisa merasa tidak terlihat. Nggak ada infeksi yang bisa disalahkan. Cuma tubuh yang berbalik melawan dirinya sendiri. Pasti frustrasi sekali ya. Dan ini juga menunjukkan betapa sulitnya pengobatan. Obat penekan kekebalan, imunosupresan, itu bisa meredakan serangan autoimun. Tapi sekaligus bikin dia jadi sangat rentan terhadap infeksi. Jadi seperti maju kena, mundur kena. Perjalanannya mencari keseimbangan antara obat modern dan pendekatan lain. Nutrisi, istirahat, herbal, itu sangat relevan saya rasa bagi banyak orang sekarang. Mencari keseimbangan ya kuncinya. Nah, yang terakhir ini, Bob Hoff, ini yang kasus HIV tadi kan? Iya, Bob Hoff. Dia tertular HIV di masa-masa awal epidemi AIDS. Saat itu kan penyakit itu dianggap vonis mati ya. Iya, mengerikan sekali waktu itu. Tapi luar biasanya, tubuh Bob ini mampu mengendalikan virus HIV selama puluhan tahun, tanpa perlu obat antivirus. Dia masuk kelompok langka yang disebut long-term non-progressor atau elite controller. Kok bisa? Bagaimana caranya? Nah, kisah Bob ini seperti membuka kotak Pandora pemahaman kita soal genetika kekebalan. Ternyata, Bob ini punya variasi genetik tertentu. Gen HeLa B57 namanya. HLA B57? Gen ini membuat sel-sel kekebalannya sangat efektif mengenali dan mengendalikan sel yang terinfeksi HIV. Jadi, ini contoh nyata bagaimana keragaman genetik dalam populasi manusia bisa jadi kunci pertahanan terhadap penyakit mematikan. Sebuah keberuntungan evolusioner gitu ya. Bisa dibilang begitu, keberuntungan di tengah ancaman. Luar biasa ya bagaimana satu orang bisa menyimpan kunci seperti itu. Tapi kan pemahaman kita sampai sejauh ini hasil perjalanan panjang para ilmuwan ya. Oh iya, panjang sekali. Gimana sih mereka dulu mulai mengurai sistem yang, super rumit ini? Sumber ini membawa kita mundur sedikit ke beberapa momen dalam sejarah. Perjalanan penemuannya itu memang menarik dan seringkali nggak disengaja loh. Dimulai dari pengamatan dasar banget. Misalnya, Elio Mechnikov di akhir abad ke-19. Mechnikov, gimana ceritanya? Dia lagi mengamati larva bintang laut di bawah mikroskop. Iseng aja dia tusuk larva itu pakai duri mawar. Ditusuk duri ya? Terus? Dia kaget melihat ada sel-sel aneh bergerak ngerumunin duri itu, kayak mau memakannya. Nah, itulah pengamatan pertama, fagositosis, sel pemakan. Fagositosis, sel pemakan. Itu jadi dasar pemahaman kita tentang bagaimana sel imun membersihkan sampah dan penyusup dalam tubuh. Awal banget itu. Dari larva bintang laut ya. Lalu lompatan besar berikutnya katanya penemuan dua jenis pasukan khusus utama, sel T dan sel B. Betul. Ini melibatkan dua ilmuwan yang kerjanya hampir barengan di tahun 1960-an. Ada Jack Miller dan Max Cooper. Miller dan Cooper. Apa temuan mereka? Nah, Miller ini dia terinspirasi oleh kematian kakaknya karena TBC. Lewat eksperimen pada tikus, dia menemukan peran vital kelenjar timus. Timus itu organ di dada kan ya? Iya, dulu dianggap nggak berguna. Ternyata, timus itu tempat produksi jenis sel darah putih yang krusial buat lawan infeksi dan nolak cangkok asing. Sel itu kemudian dikenal sebagai sel T, T dari timus. Oke, T dari timus. Terus Cooper? Hampir bersamaan, Cooper lagi mempelajari anak laki-laki dengan kelainan imun langka, terus juga eksperimen pada ayam. Dia sadar ada jenis limfosit lain yang tugasnya bikin antibodi.
Antibodi, sengrata itu ya? Iya, pada manusia, sel ini asalnya dari sumsum tulang, bone marrow, makanya dikenal sebagai sel B. Penemuan ini mengungkap dua pilar utama dari pertahanan adaptif kita, sel T dan sel B. Oke, jadi ada sel T dari timus dan sel B dari sumsum tulang. Bedanya apa sih tugas mendasar mereka? Biar gampang dipahami gitu. Gampangnya gini, keduanya kan limfosit ya, jenis sel darah putih. Tapi perannya beda. Sel T yang dididik di timus itu bisa kayak, komandan pasukan. Sel T helper namanya. Dia ngatur strategi serangan. Ngatur strategi ya, generalnya gitu. Bisa juga jadi prajurit infanteri. Sel T pembunuh. Dia bisa langsung hancurin sel tubuh kita yang terinfeksi virus atau sel kanker. Oke, langsung serang. Kalau sel B, Nah, kalau sel B, itu pabrik senjatanya. Mereka punya reseptor di permukaannya, itu antibodi. Spesifik banget, kayak kunci yang cuma cocok sama satu gembok atau antigen di permukaan patogen. kunci dan gembok ya, spesifik. Kalau cocok, sel B ini aktif, terus dia membelah diri, bikin pabrik antibodi gede-gedean. Antibodi ini dilepas buat nandain atau netralisir si penyusup. Ah, ini pasti ada hubungannya sama cara kerja vaksin ya? Kan vaksin katanya mengajari sistem kekebalan. Tepat sekali. Vaksin yang sejarahnya panjang sampai ke Edward Jenner pakai cacar sapi buat lawan cacar manusia, itu intinya sesi latihan buat sistem kekebalan. Latihan? Gimana tuh? Kita kenalin versi patogen yang udah dilemahkan, atau mati, atau cuma bagian kecilnya aja, antigennya. Ini cukup buat memicu sel T dan sel B membentuk memori imunologis. Memori ya, jadi ingat gitu. Iya, jadi ingat. Kalau nanti tubuh ketemu patogen yang asli, wah, responsnya bakal jauh lebih cepat dan kuat. Udah siap tempur gitu. Tapi harus pas ya dosisnya, biar nggak malah bikin sakit. Nah, itu dia kuncinya. Menemukan keseimbangan. Vaksin harus cukup mirip ancaman asli buat memicu memori, tapi harus cukup aman biar nggak menyebabkan penyakit itu sendiri. Itu tantangan besar, misalnya pas pengembangan vaksin polio awal dulu. Oke, jadi vaksin itu melatih pasukan internal kita. Kalau gitu bedanya sama antibiotik kayak penisilin temuan Alexander Fleming apa dong? Nah, kalau antibiotik itu beda lagi. Itu kayak pasukan bayaran dari luar. Pasukan bayaran? Haha. Iya, mereka langsung bunuh bakteri. Efektif banget buat infeksi bakteri, tapi ada kelemahannya. Apa tuh? Pertama, mereka sering nggak pandai bedain mana bakteri jahat, mana bakteri baik, yang justru penting buat kita. Terutama di usus tadi, bisa ikut mati juga bakteri baiknya. Oh, jadi nggak pilih-pilih ya? Kurang lebih begitu. Kedua, penggunaan berlebihan atau nggak tepat bisa memicu masalah besar. Resistensi antibiotik. Bakteri bisa berevolusi jadi superbugs yang kebal sama senjata kita. Superbugs. Sering denger itu. Jadi, antibiotik itu penting, tapi harus dipakai dengan bijak banget. Nggak bisa sembarangan. Oke, jadi kita udah tahu ada sel T, sel B, ada vaksin, ada antibiotik. Tapi pertanyaan mendasarnya nih, gimana caranya sistem kekebalan itu tahu mana sel tubuh sendiri yang harus dilindungi dan mana penyusup atau sel abnormal yang harus diserang? Iya kan? Iya, Ini kan krusial banget buat mencegah autoimunitas tadi. pertanyaan kunci. Jawabannya ada di penemuan konsep MHC, Major Histocompatibility Complex. MHC, apa itu? Ini ditemukan Peter Doherty dan Rolf Zinkernagel, sampai dapat Nobel loh. MHC ini bisa dibayangin kayak etalase molekuler di permukaan hampir semua sel kita. Etalase ya? Iya. Nah, sel T khususnya akan memeriksa etalase ini. Pertama, buat mastiin sel itu milik sendiri. Kedua, buat lihat apa yang dipajang di etalase itu. Oh, jadi dicek isinya. Betul. Sel yang sehat akan majang potongan protein normal dari dalam sel. Tapi, sel yang terinfeksi virus atau jadi kanker, dia akan majang potongan protein virus atau protein abnormal di MHC-nya. Ini jadi sinyal ada yang nggak beres di dalam buat sel T pembunuh. Wah, canggih banget ya. Jadi MHC ini kayak kartu identitas sekaligus papan pengumuman kondisi sel gitu. Ini juga menjelaskan kenapa transplantasi organ susah ya. Betul sekali. Setiap orang, kecuali kembar identik, punya MHC yang sedikit beda. Di manusia, namanya HLA, Human Leukocyte Antigen. HLA? Oke. Variasi HLA inilah yang bikin tubuh cenderung nolak organ cangkok dari orang lain karena dianggap asing.
Variasi HLA ini juga yang menjelaskan kenapa Bob Hoff tadi yang punya HLA B57 bisa resisten terhadap HIV. Nyambung ke Bob Hoff lagi ya. Iya, dan menariknya lagi, ada teori kalau kita secara nggak sadar bisa mencium HLA yang beda saat milih pasangan. Mungkin cara alami buat hindari perkawinan sedarah dan tingkatkan keragaman genetik keturunan. Wah, sampai kepilihan pasangan ya, luar biasa. Nah, selain pengenalan diri versus asing lewat MHCH, imun gimana sel-sel imun ini komunikasi satu sama lain? Kan medan perangnya kompleks banget. Komunikasinya ini, wah luar biasa canggih. Ada ilmuwan namanya Charles Dinarello, dia terobsesi banget pengen tahu penyebab demam. Demam ya? Iya, dia berhasil isolasi salah satu molekul pembawa pesan kunci namanya interleukin 1 atau IL-1. Interleukin 1. Molekul ini dilepasin sama sel imun, kayak makrofag, sel pemakan besar itu, pas deteksi bahaya. Dan IL-1 ini bisa memicu demam, terus juga mengaktifkan sel T. Oh, jadi demam itu ada pemicunya ya? Ada. Penemuan IL-1 dan molekul sinyal lain kayak interferon yang ganggu replikasi virus itu membuka pemahaman soal jaringan komunikasi kimiawi super cepat di dalam tubuh. Kita sebutnya sitokin. Sitokin, sering dengar juga ini. Ibaratnya kayak internet nirkabel atau WhatsApp grup antar sel imun. Mereka saling kirim pesan buat ngatur respons, termasuk respons peradangan. Nah, ngomongin peradangan, itu kan sering dianggap buruk ya. Bengkak, merah, panas. Tapi sebenarnya tujuannya apa sih? Misal, jari kita ketusuk duri gitu. Peradangan akut, kayak pas ketusuk duri itu, sebenarnya respons pertahanan yang vital loh. Vital ya, bukannya malah bikin nggak nyaman. Iya, nggak nyaman, tapi penting. Pas ada luka atau infeksi lokal, pembuluh darah di area itu melebar, makanya jadi merah dan panas, karena aliran darah meningkat. Oke. Terus, pembuluh darahnya jadi lebih bocor, permeable. Ini bikin cairan plasma dan sel-sel imun kayak neutrofil dan makrofag bisa keluar dari pembuluh darah, masuk ke jaringan yang luka. Buat apa mereka keluar? Buat bersihin duri dan kuman yang mungkin masuk, terus memulai proses perbaikan jaringan. Bengkak dan nyeri itu ya efek samping proses ini. Jadi peradangan akut itu penting. Yang bahaya itu kalau kronis ya. Tepat. Yang jadi masalah itu peradangan kronis, yang berlangsung lama, tingkat rendah. Nah, ini yang sekarang banyak dikaitkan sama penyakit modern, mulai dari penyakit jantung sampai autoimunitas itu sendiri. Oke, paham. Tadi kita bahas sel T dan B itu kan bagian dari pertahanan adaptif yang belajar. Tapi bukannya ada sistem pertahanan yang lebih dasar atau bawaan? Gimana sistem ini tahu kapan harus bunyiin alarm? Anda menangkap poin penting. Ini ada kaitannya sama penemuan fundamental oleh Charles Janeway dan Ruslan Medzitov. Janeway dan Medzitov, gimana ceritanya? Janeway ini bertanya-tanya, kenapa sih sistem imun kita yang begitu kuat nggak nyerang triliunan bakteri baik di usus atau makanan yang kita makan? Kan itu semua asing juga. Benar juga ya, kenapa ya? Dia berteori, pasti ada sinyal bahaya kedua selain cuma pengenalan antigen oleh sel T dan B. Nah, Medzitov yang terinspirasi teori Janeway kemudian nemuin jawabannya. Apa jawabannya? Ternyata, sel-sel imun bawaan kita, kayak makrofag dan sel dendritik, ini penjaga garis depan, punya reseptor khusus, namanya Toll-like receptors, atau TLR. TLR. Reseptor TLR ini ngenalin pola molekuler umum yang banyak ditemuin di mikroba patogen, misalnya komponen dinding sel bakteri, tapi nggak ada di sel tubuh kita. Kayak tanda tangan bahaya gitu, yang udah dikenal lama sama evolusi. Jadi kayak detektor khusus patogen ya? Iya, jadi pas reseptor TLR ini aktif, barulah sel imun bawaan ini ngirim sinyal kuat ke sel T dan B. Woi, ini beneran ancaman nih, aktifkan serangan penuh. Sistem bawaan inilah garis pertahanan pertama kita. Responsnya cepat, meski kurang spesifik dibanding adaptif. Oke, jadi ada sistem bawaan yang kasih sinyal bahaya, baru sistem adaptif T dan B yang serangannya lebih spesifik dan punya memori. Keren banget kerjasamanya. Sangat terkoordinasi. Nah, selain faktor genetik kayak HLA tadi, apalagi sih yang bisa mempengaruhi keseimbangan sistem kekebalan kita? Sumber ini nyinggung soal hipotesis higien. Apa tuh maksudnya? Ini ide yang cukup provokatif ya. Intinya, gaya hidup kita di dunia modern yang cenderung sangat bersih ini.
Terlalu bersih? Awal kehidupan, bikin sistem kekebalan nggak belajar dengan baik buat bedain mana ancaman nyata, mana yang nggak berbahaya, kayak serbuk sari atau tungau debu. Jadi kurang latihan gitu ya? Kurang sekolahnya lah istilahnya. Ada studi menarik yang bandingin anak-anak amis yang tumbuh di lingkungan peternakan tradisional kayak mikroba sama anak-anak heterite. Mereka juga hidup komunal, tapi metode pertaniannya lebih modern dan bersih. Hasilnya gimana? Tingkat alergi dan asma pada anak-anak amis itu jauh lebih rendah. Ini bukan berarti kita harus hidup jorok ya, tentu tidak. Tapi paparan mikroba yang beragam sejak dini itu tampaknya penting buat mendidik sistem kekebalan biar lebih toleran. Toleran? Iya, ambang reaktif sama hal sepele ya. Ini ada kaitannya dong sama mikrobioma usus kita. Triliunan bakteri yang hidup di sana itu. Sangat erat kaitannya. Triliunan mikroba di usus kita itu bukan cuma numpang lewat, tapi mitra simbiosis kita. Udah berevolusi bareng. Mitra ya? Ngapain aja mereka? Bantu cerna makanan, produksi vitamin, dan yang krusial nih, mereka aktif komunikasi dan bantu melatih sistem kekebalan kita. Melatih juga? Gimana caranya? Misalnya, ada jenis bakteri baik tertentu yang bisa mendorong perkembangan sel T regulator atau TREC. Tugas TREC ini justru ngerem respon imun berlebihan dan cegah autoimunitas. Wah, jadi ada polisi internalnya juga ya? Ada. Nah, penggunaan antibiotik berlebihan, diet modern yang rendah serat itu kan makanannya bakteri baik, dan kebersihan ekstrim itu bisa merusak keseimbangan komunitas mikroba ini. Namanya dysbiosis. Dysbiosis? Dan ketidakseimbangan ini makin banyak dikaitkan sama peningkatan risiko alergi, penyakit autoimun, bahkan obesitas dan masalah kesehatan mental. Jadi, mikrobioma ini penting banget. Oke. Lalu bagaimana dengan stres dan kurang tidur? Tadi kan kita dengar kisah Linda dan Meredith kayaknya ngalamin itu sebelum autoimunnya muncul. Ada bukti ilmiahnya nggak sih? Buktinya cukup kuat loh. Ada studi klasik oleh pasangan peneliti Kiecolt-Glaser. Mereka nunjukin kalau stres psikologis, misalnya pas mahasiswa lagi ujian, itu bisa menekan aktivitas sel pembunuh alami, NK cells, dan fungsi imun lainnya. Kok bisa stres mempengaruhi sel imun? Karena stres itu memicu pelepasan hormon kayak kortisol dan adrenalin. Dalam jangka pendek, hormon ini berguna buat respons lawan atau lari. Jadi energi dialihkan dari sistem imun. Tapi kalau stresnya terus-terusan? Nah, kalau stresnya jadi kronis, dampaknya bisa merusak keseimbangan imun, bikin lebih rentan sakit, atau malah memicu respons yang salah. Demikian pula kurang tidur, nurunin kemampuan sel imun lawan infeksi. Jadi tidur cukup itu bukan cuma buat seger, tapi penting buat meriset dan jaga kesehatan sistem kekebalan kita. Kebutuhan mendasar. Wah, jadi gaya hidup ngaruh banget ya ternyata. Oke, kita balik lagi ke kisah Jason Greenstein yang kena kanker Hodgkins tadi. Gimana akhirnya dia bisa sembuh, padahal katanya udah nggak ada harapan? Anda nyebut soal imunoterapi tadi. Iya, Jason ini beruntung banget dia bisa dapat akses ke salah satu obat imunoterapi generasi baru. Namanya nivolumab. Nivolumab. Ini pendekatannya revolusioner. Karena nggak langsung nyerang sel kankernya kayak kemo atau radiasi. Tapi obat ini kerjanya di sistem kekebalan pasien sendiri. Di sistem kekebalan, gimana caranya? Jadi gini, ternyata salah satu trik liciknya sel kanker itu adalah dia bisa nginjek rem sel T yang mau nyerang dia. Sel T-nya direm? Iya, sel kanker itu nampilin molekul di permukaannya, namanya PD-L1. Molekul ini bisa nempel ke reseptor rem di sel T, namanya PD-1. Pas nempel, itu kayak ngirim sinyal, stop, jangan serang saya. Wah, licik banget ya sel kanker. Penemuan mekanisme rem imun ini terutama oleh James Allison, dia fokus ke rem lain, CTLA4, dan Tasuku Honjo yang fokus ke PD-1, kan sampai dapat Nobel kedokteran ya tahun 2018. Betul sekali, penemuan besar itu. Jadi obatnya bekerja dengan cara melepaskan rem itu. Gimana caranya? Obat kayak nivolumab, itu anti PD-1, atau ipilimumab, anti CTLA4, itu adalah antibodi monoklonal, kayak peluru kendali biologis gitu. Dirancang khusus buat ngeblokir interaksi antara rem di sel T sama sinyal berhenti dari sel kanker. Jadi remnya dilepas paksa gitu ya? Iya, remnya dilepas. Akibatnya, sel T jadi bangun lagi. Dia jadi mampu ngenalin dan hancurin sel kanker yang sebelumnya dia abaikan. Hasilnya bisa dramatis banget buat beberapa pasien, kayak yang dialami Jason. Tapi pasti ada risikonya juga dong. Oh tentu. Ini kayak pedang bermata dua.
Karena sistem kekebalannya jadi sangat aktif, ada risiko efek samping serius. Bisa berupa serangan autoimun ke jaringan sehat atau kondisi bahaya yang disebut badai sitokin. Badai sitokin, pernah dengar juga. Jadi pengelolaannya harus sangat hati-hati oleh dokter yang ahli. Oke, setelah mendengar semua ini, rasanya sistem kekebalan tubuh ini ngajarin kita banyak hal ya. Bahkan di luar urusan kesehatan fisik. Sangat banyak. Penulis buku ini benar-benar menekankan pelajaran soal pentingnya keseimbangan di atas segalanya. Bukan soal kekuatan mentah, tapi harmoni. Keseimbangan ya? Sistem imun yang terlalu kuat itu sama berbahayanya loh dengan yang lemah. Ini pelajaran soal moderasi, juga soal toleransi dan kerjasama. Toleransi dan kerjasama? Maksudnya? Ya itu tadi, di mana sistem imun belajar menerima triliunan mikroba baik sebagai kawan, dan idealnya nggak menyerang diri sendiri. Mungkin ini bisa jadi metafora buat interaksi sosial kita ya. Gimana tuh metaforanya? Betapa berbahayanya kalau sebuah komunitas atau bangsa mengembangkan respons autoimun, menyerang kelompok yang dianggap asing, padahal mungkin mereka itu bagian penting dari diri yang lebih besar, bisa merusak dari dalam. Wah, dalam juga ya maknanya. Dan soal pentingnya keragaman, seperti yang kita lihat dari kisah Bob Hoff tadi dengan HLA-B57-nya, Betul sekali. Keragaman genetik dalam populasi itu memastikan setidaknya ada sebagian individu yang punya senjata buat melawan ancaman baru yang muncul. Ini menjamin kelangsungan hidup spesies dalam jangka panjang. jadi keragaman itu kekuatan ya? Iya. Ini paralel juga dengan manfaat keragaman dalam masyarakat. Keragaman pemikiran, budaya, pengalaman itu bikin kita lebih tangguh dan adaptif menghadapi tantangan zaman. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, pembahasan kita hari ini nunjukin bahwa sistem kekebalan ini, wah, jauh dari sekedar benteng pertahanan pasif ya. Jauh sekali. Dia itu ekosistem internal yang hidup, dinamis, cerdas banget. Dan fokus utamanya itu menjaga keseimbangan yang rapuh. Kita udah kupas para pemain kuncinya, sel T, sel B, makrofag, sel dendritik, sampai molekul komunikasi kayak sitokin. Kita juga lihat gimana serangkaian penemuan ilmiah, seringkali dari arah nggak terduga ya, pelan-pelan buka tabir kerumitan cara kerjanya. Dan yang gak kalah penting, kisah nyata pasien kayak Jason, Linda, Meredith, dan Bob itu ngasih wajah manusiawi ya pada sains ini. Mengingatkan kita pada perjuangan, harapan, dan misteri yang mungkin masih tersimpan. Betul, mereka membuat sains jadi lebih hidup. Dan jelas banget ya betapa gaya hidup kita sehari-hari, apa yang kita makan, gimana kita kelola stres, kualitas tidur kita, bahkan tingkat kebersihan lingkungan kita sejak kecil, semuanya ikut berperan menjaga orkestra kekebalan ini tetap harmonis. Sangat berperan. Terobosan medis kayak vaksin dan imunoterapi memang luar biasa. Pencapaian hebat. Tapi juga sekaligus ngingetin kita buat hati-hati. Hati-hati kenapa? Hati-hati supaya nggak terlalu jauh mengganggu keseimbangan alami yang udah diasah oleh jutaan tahun evolusi ini. Jangan sampai malah jadi bumerang ya. Nah, mungkin ini satu pertanyaan penutup buat Anda renungkan. Di era di mana kita makin mampu nih memanipulasi sistem kekebalan, baik buat tujuan mulia lawan penyakit, maupun secara nggak sengaja lewat gaya hidup modern, gimana caranya kita bisa mastiin bahwa kita tetap menjaga keseimbangan elegan yang diwariskan evolusi itu? Pertanyaan bagus. Apakah obsesi kita untuk jadi terlalu bersih atau terlalu banyak intervensi, pada akhirnya bisa jadi bumerang buat pertahanan kita sendiri yang begitu elegan ini? Pertanyaan yang sangat relevan untuk kita bawa pulang dan pikirkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.